Hai Sobat Keramatan, tahukah kamu? Ternyata di Indonesia banyak sekali loh pahlawan yang beragama Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Nah, berikut adalah daftar pahlawan beragama Kristen terpopuler di Indonesia. Komodor Muda Udara, Agustinus Adi Sujipto. Lahir 3 Juli 1916 dan wafat 29 Juli 1947, dia adalah seorang pahlawan nasional beragama Katolik Roma dan seorang komodor udara Indonesia. Ia merupakan bapak penerbang Indonesia. Adi Sujipto menerbangkan pesawat jenis Nisikoren yang dicat merah putih dari Tasikmalaya ke Maguwo, Yogyakarta. Pada 27 Oktober 1945, ia berhasil menerbangkan pesawat Cureng berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Pada 15 November 1945, Adi Sujipto mendirikan sekolah penerbang di Yogyakarta, tepatnya di lapangan udara Maguwo, yang kemudian diganti namanya menjadi Bandara Adi Sujipto untuk mengenang jasanya sebagai pahlawan nasional. Ari Frederick Lasut, lahir 6 Juli 1918 dan wafat 7 Mei 1949. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan ahli pertambangan dan geologis. Dia terlibat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia dan pengembangan sumber daya pertambangan dan geologis pada saat-saat permulaan negara Republik Indonesia. Pada bulan September 1945, Presiden menginstruksikan untuk mengambil alih instansi-instansi pemerintahan dari Jepang. Lasut ikut serta dalam pengambil alihan jawatan geologis dari Jepang yang berhasil dilakukan secara damai. Jawatan itu kemudian dinamakan Jawatan Pertambangan dan Geologi. Pada pagi hari tanggal 7 Mei 1949, Lasut diambil oleh Belanda dari rumahnya dan dibawa ke Pakem, sekitar 7 km di utara Yogyakarta. Di sana ia ditembak mati. Beberapa bulan kemudian jenazahnya dipindahkan ke pekuburan Sasanalaya Jalan Ireda di Yogyakarta, di samping makam sang istri yang telah lebih dulu meninggal pada bulan Desember 1947. Bernard Wilhelm Lapian. Lahir 30 Juni 1892, wafat 5 April 1977, ia adalah seorang pejuang nasionalis berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Perjuangannya dilakukan dalam berbagai bidang waktu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, sampai pada zaman kemerdekaan Indonesia. Dari 1930 hingga 1942, ia adalah anggota Dewan Lokal yang disebut Dewan Minahasa atau Minahasa Raat di Manado. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana semua gereja Kristen berada di bawah naungan satu institusi yang dikendalikan oleh pemerintah, Lapian bersama tokoh-tokoh lainnya termasuk Sem Ratulangi dan A.A. Maramis mendeklarasikan berdikarinya Kerapatan Gereja Protestan di Minahasa atau KGPM. Lapian meninggal pada tanggal 5 April 1977 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebuah monumen didirikan di Kawangkoan untuk Lapian dan untuk memperingati keterlibatan dalam peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado. Marsekal Pertama TNI, Anak Letus Cilik Riwut. Lahir 2 Februari 1918, wafat 17 Agustus 1987. Ia adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah kedua. Cilik Riwut yang dengan bangga selalu menyatakan diri sebagai orang hutan karena lahir dan dibesarkan di belantara Kalimantan, adalah seorang pencinta alam yang juga menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Ketika masih belia, ia 3 kali mengelilingi Pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki serta menaiki perahu dan rakit. Setelah selesai menuntut ilmu di Pulau Jawa, Cilik Riwut diterjunkan ke Kalimantan oleh Pangeran Muhammad Nur, Gubernur Borneo saat itu sebagai pelaksana misi pemerintah Republik Indonesia yang baru saja terbentuk. Selain itu,
Cilik Riwut berjasa memimpin pasukan MN-1001 yang berhasil melaksanakan operasi penerjunan pasukan terjun payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947, yang seterusnya ditetapkan sebagai Hari Pasukan khas TNI AU. Cilik Riwut adalah salah seorang yang cukup berjasa bagi masuknya Pulau Kalimantan ke pangkuan Republik Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, ia mewakili 185.000 rakyat. Sebagai tentara, pengalaman perangnya meliputi sebagian besar Pulau Kalimantan dan Jawa. Setelah perang usai, Cilik Riwut aktif di pemerintahan. Dia pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah setelah sebelumnya menjadi Wadana Sampit serta Bupati Kota Waringin, menjadi koordinator masyarakat suku-suku terasing untuk seluruh pedalaman Kalimantan, dan terakhir sebagai anggota DPR RI. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1987, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, Cilik Riwut meninggal di usia 69 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan karena menderita penyakit liver atau hepatitis. Ia lalu dikebumikan di Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namanya kini diabadikan untuk salah satu bandar udara, yaitu Bandar Udara Cilik Riwut dan jalan utama di Palangkaraya. Frans Kaisiepo. Lahir 10 Oktober 1921, wafat 10 April 1979. Ia adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia. Ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua keempat. Pada Juli 1946, Frans menjadi utusan Nugini Belanda dan satu-satunya orang asli Papua pada Konferensi Malino di Sulawesi Selatan. Sebagai juru bicara, dia menyarankan wilayah itu disebut Irian. Masa jabatan Kaisiepo sebagai Gubernur Irian berupaya untuk mempromosikan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Pada tahun 1969, Irian diterima di Indonesia sebagai Provinsi Irian Jaya kemudian Papua. Atas upayanya mempersatukan Papua dengan Indonesia, ia terpilih menjadi anggota parlemen untuk Papua pada pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1973 dan diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada tahun 1977 sebagai wakil untuk urusan Papua. Kaisiepo meninggal dunia pada 10 April 1979 karena serangan jantung. Ia dimakamkan di sebuah lahan di seberang jalan Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Kampung Mokmer, Kabupaten Biak Numfor, yang sekarang menjadi Makam Pahlawan Nasional Indonesia Frans Kaisiepo. Makam beliau dan TMP Cendrawasih terletak beberapa kilometer ke arah timur Bandara Internasional Frans Kaisiepo. Jenderal TNI Tahi Bonar Simatupang, disingkat sebagai TB Simatupang, lahir 28 Januari 1920, wafat 1 Januari 1990. Ia adalah seorang tokoh militer dan tokoh gereja di Indonesia. Karir militer Bonar diawali saat diterima menjadi kadet di KMA, Bandung pada tahun 1940. Setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun dengan mengambil kecabangan Zeni, Bonar pun lulus sebagai perwira muda yang termasuk 5 besar lulusan terbaik. Selama masa jabatannya tersebut, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, di mana terjadi gelombang demonstrasi di Jakarta yang menuntut pembubaran parlemen. Moncong-moncong meriam dihadapkan oleh militer menghadap ke Istana Negara, suatu upaya militer untuk menekan Presiden Soekarno. Bonar selaku Kasat bersama Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kasat Kolonel A.H. Nasution menemui Presiden untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut dan sikap Presiden mengenai usulan Bambang Supeno. Presiden Soekarno menyatakan bila itu memang benar, dia mempersilahkan diganti. Presiden Soekarno menghapuskan jabatan Kasat pada tahun 1953. Kemudian pada tahun 1954 hingga 1959, Bonar diangkat sebagai penasihat militer di Departemen Pertahanan RI. Setelah nonaktif dari kemiliteran, Bonar menyibukkan diri dengan menulis buku dan mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.
TB Simatupang terjun ke pelayanan gereja dan aktif menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang peranan gereja di dalam masyarakat. Dalam aktivitas gerejawinya itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Ketua Dewan Gereja-Gereja Asia, Ketua Dewan Gereja-Gereja Sedunia. TB Simatupang meninggal dunia pada tahun 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan ia di pecahan uang logam rupiah baru, pecahan Rp500. Jenderal TNI Raden Urip Sumoharjo, lahir 22 Februari 1893, wafat 17 November 1948. Ia adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Mungkin nama ini tidak setenar jenderal besar yang lain, seperti misalnya Jenderal Sudirman. Namun, sosok Jenderal Urip Sumoharjo ini ternyata punya peran besar bagi terbentuknya Tentara Nasional Indonesia TNI yang saat ini menjadi payung keamanan negara Republik Indonesia. Karena itu, bersama Jenderal Sudirman, Jenderal Urip diakui sebagai Bapak Angkatan Perang Republik Indonesia. Berkiprah di dunia militer sebenarnya bukan menjadi cita-cita seorang Urip Sumoharjo. Cita-citanya sebenarnya adalah menjadi pegawai pemerintahan. Tetapi, saat menjalani pendidikan calon pegawai di Austria, timbul dorongan dari dalam dirinya untuk menjadi tentara. Karena itulah, ia memutuskan keluar dari Austria kemudian masuk sekolah militer di Jakarta. Setelah lulus dari sekolah militer, ia kemudian menjadi salah satu tentara di KNIL. Memasuki zaman kemerdekaan, Urip Sumoharjo mengusulkan agar pemerintah segera membentuk tentara. Usul itu disetujui kemudian berdiri Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Dan tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Jadi TNI. Melewati berbagai perjalanan panjang semasa hidupnya, termasuk kiprah pentingnya dalam dunia kemiliteran, Jenderal Urip Sumoharjo kemudian wafat pada 17 November 1948. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara, pemerintah telah menganugerahinya gelar Pahlawan Pembela Kemerdekaan. Laksamana Madya TNI Yosabhat Sudarso, 24 November lahir 1925, 15 Januari 1962. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli Everstein milik armada Belanda pada masa kampanye Trikora. Beliau mendapat pendidikan di bidang pelayaran di Sekolah Pelayaran Tinggi yang kini menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Namanya kini diabadikan menjadi nama KRI dan Pulau. Yos Sudarso menganut agama Katolik. Nah, itu tadi deretan pahlawan Indonesia yang beragama Kristen. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe-nya, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi untuk kita semua.